Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu adalah pesan yang pernah disampaikan oleh sang proklamator, Bung Karno. Satu dari sekian banyak peristiwa sejarah yang sebaiknya kamu ketahui dan tak melupakannya adalah sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk menambah wawasan sejarah atau mungkin memancing ingatanmu, berikut ini bukan mimpi biasa channel menyajikan beberapa fakta sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah kami himpun dari berbagai sumber, yang perlu kamu ketahui. 1. Diawali oleh penculikan. Sebelum terlaksananya proklamasi, ada peristiwa penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta. Penculikan ini dilakukan oleh sekelompok pemuda yang menuntut agar proklamasi disegerakan sehingga mereka menculik Bung Karno sekaligus Bung Hatta. Penculikan kedua tokoh ke daerah Rengas Dengklok tersebut bukan tanpa maksud. Para pemuda ingin mengamankan keselamatan kedua tokoh penting tersebut menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Langkah para pemuda tersebut menuai hasil, karena setelahnya Soekarno menetapkan waktu dan tempat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Perundingan terjadi di rumah Laksamana Maeda. Sebelum proklamasi dilangsungkan, para tokoh yang memiliki maksud sama berkumpul untuk merundingkan pelaksanaan proklamasi di rumah Laksamana Maeda, yang letaknya ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Menariknya, pertemuan tersebut dilangsungkan di ruang makan. Saat itu, para tokoh membicarakan berbagai hal khususnya tentang bagaimana semestinya isi dari teks proklamasi yang akan dinyatakan. Tokoh-tokoh yang berkumpul antara lain Ahmad Subarjo, Sukarni, Sudiro, B.M. Diah, serta tentu saja Soekarno dan Hatta. Mereka berunding hingga pukul 4 pagi. Setelah selesai, teks yang disepakati kemudian diketik oleh Sayuti Malik. 3. Perdebatan tempat pembacaan teks. Meskipun teks sudah disepakati, namun masih ada perdebatan di kalangan tokoh. Utamanya tentang di mana sebaiknya teks tersebut dibacakan. Sukarni memiliki pendapat bahwa sebaiknya teks dibacakan di lapangan Ikada. Namun, Soekarno punya pendapat yang berbeda dengan rekannya. Ia mengusulkan pembacaan dilakukan di rumah Soekarno sendiri, yakni di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Diskusi tersebut akhirnya usai setelah diputuskan bahwa tempat yang paling tepat adalah di rumah Soekarno. Pertimbangan yang digunakan adalah faktor keamanan, sehingga prosesinya jauh dari ancaman gangguan yang merusak rencana. 4. Pelaksanaan pembacaan teks proklamasi. Setelah semua bersepakat soal tempat, akhirnya para tokoh dan saksi-saksi dari rakyat Indonesia semuanya berkumpul di rumah Bung Karno pada pukul 10 pagi. Soekarno membacakan teks tersebut dengan melihat teks, lalu melanjutkannya dengan pidato singkat yang dilakukan tanpa membaca teks. Suasana berlangsung hikmat karena ini adalah momen yang dinanti-nanti. 5. Pengibaran bendera merah putih. Acara belum berakhir setelah pembacaan teks proklamasi, karena selanjutnya ada prosesi pengibaran bendera. Dimulai dari seorang pemudi yang datang dari arah belakang dengan membawa bendera merah putih yang disimpan pada nampan. Lalu pengibaran dilakukan oleh salah seorang prajurit peta kala itu yang bernama Latif Hendraningrat dengan dibantu Suhut. Bendera merah putih yang dikibarkan pada prosesi tersebut adalah hasil jahitan dari ibu proklamator, yakni Fatmawati. Ia menyiapkan bendera sejak beberapa hari sebelum hari H. Untuk kepentingan pusaka, bendera tersebut masih tersimpan di Museum Tugu yang hingga hari ini masih ada dan bisa dilihat oleh rakyat Indonesia. Adapun pembentukan dan susunan pejabat kenegaraan dilakukan setelahnya, tidak langsung saat itu. Nah, demikianlah beberapa fakta menarik tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mungkin saja kamu lupa atau belum mengetahuinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa like,
komen dan subscribe, juga bagikan ke sosial media Anda.